Ada tertulis di surat Markus ayat 28 pasal 29, jelas sekali. Di perjanjian baru babi menjadi halal. Bahkan kata Paulus Bapak Ibu ya, di surat Markus ya kan, semua yang berkaki empat yang dijual di pasar itu halal kecuali meja. Dan lihat di dalam Matius pasal 40 surat 39, ketika kamu dianggap seperti buah busuk oleh Yesus, dipetik dari pohon lalu dilemparkan oleh Yesus, maka seluruh iblis-iblis akan menjemputmu dan memasukkanmu kepada azab. Jadi saya bilang, coba Anda buka di surah Yeremia pasal 21 ayat 3. Lalu Anda buka di surat Roma pasal 3 ayat 2. Kamu yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya guys. Dan bagikan supaya channel ini semakin berkembang guys. Halo guys, kali ini saya ingin membahas fenomena mualaf yang menjadi ustadz. Yang perlu saya soroti bukan tentang mengapa mereka menjadi mualaf. Yang perlu menjadi perhatian saya adalah tentang ajaran yang ngawur, yaitu yang mereka sampaikan tentang ajaran kekristenan itu sendiri. Karena saya sebagai orang percaya, saya rasa saya perlu meluruskannya. Tujuannya supaya tidak satu arah dan menimbulkan fitnah. Kali ini yang perlu kita lihat kengawurannya dari dua mualaf yang menjadi ustadz ini adalah, yang pertama, Ustadz Khalifah Sinaga mengatakan bahwa surah Markus adalah perkataan dari Paulus dan dilanjutkan dengan surah Markus 29 ayat 28, yang dimana bagian ini tidak sesuai dengan ajaran kekristenan itu sendiri. Yang kedua, Ustadz Ali Mustafa alias Martinus yang keliru mengatakan bahwa ada Matius 40 surah 39 dan surah Yeremia 21 ayat 3. Tentu apa yang disebutkan ini tidak ada di dalam Alkitab. Mari kita lihat cuplikan videonya terlebih dahulu. Kalau perjanjian lama masih betul-betul konsisten ya, mengatakan Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Ketika perjanjian baru, maka Yesus dianggap sebagai Tuhan. Di perjanjian baru babi menjadi halal. Bahkan kata Paulus Bapak Ibu ya, di surat Markus ya kan, semua yang berkaki empat yang dijual di pasar itu halal kecuali meja. Mari kita saksikan sekali lagi supaya lebih jelas. Perhatikan baik-baik ya. Kalau perjanjian lama masih betul-betul konsisten ya, mengatakan Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Ketika perjanjian baru, maka Yesus dianggap sebagai Tuhan. Di perjanjian baru babi menjadi halal. Bahkan kata Paulus Bapak Ibu ya, di surat Markus ya kan, semua yang berkaki empat yang dijual di pasar itu halal kecuali meja. Itu agak sudah lama dikunjung lu aja. Kalau orang Kristen Bapak Ibu ingin konsisten, ya kan? Dalam kitab suci mereka, Alkitab mereka, ya kan? Ada tertulis di surat Markus ayat 28 pasal 29, jelas sekali. Ketika itu ada orang-orang Saduki bersoal jawab pada Yesus. Kata orang Saduki itu, hukum manakah yang paling terutama? Dia bertanya orang Saduki itu kepada Yesus, hukum manakah yang paling pertama? Apa jawab Yesus? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita di sini kan jamak, yang bertanya maupun tanya sama-sama kita di situ. Enggak dibilang Tuhan kamu saya. Sekali lagi kita putarkan videonya, dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh Ustadz ini. Kalau orang Kristen Bapak Ibu ingin konsisten, ya kan? Dalam kitab suci mereka, Alkitab mereka, ya kan? Ada tertulis di surat Markus ayat 28 pasal 29, jelas sekali. Ketika itu ada orang-orang Saduki bersoal jawab pada Yesus. Kata orang Saduki itu, hukum manakah yang paling terutama? Dia bertanya orang Saduki itu kepada Yesus, hukum manakah yang paling pertama? Apa jawab Yesus? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita di sini kan jamak, yang bertanya maupun tanya sama-sama kita di situ. Enggak dibilang Tuhan kamu saya.
incontrible paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. Sudah dengarkan dan lihat, masa sih ada surah Markus dalam Alkitab? Jelas dalam Alkitab tidak ada surah Markus. Yang ada Injil Markus. Dan tidak ada juga surah Markus 29 ayat 28. Sebab kalau diperhatikan di dalam Alkitab, Injil Markus hanya sampai 16 pasal saja. Imanilah Kristus itu jika kau ingin selamat, tuh dogmanya, Pak. Jadi apa dia bilang? Sudah, kamu jangan perhatikan ke sana. Beriman saja kamu sama Yesus. Sudah cukup. Kamu jangan kritik tentang hal ini. Padahal saya kritik, Pak. Apa yang dia bilang? Kalau kamu sudah durhaka dan lihat di dalam Matius pasal 40 surat 39, ketika kamu dianggap seperti buah busuk oleh Yesus, dipetik dari pohon lalu dilemparkan oleh Yesus, maka seluruh iblis-iblis akan menjemputmu dan memasukkanmu kepada azab Allah di surga. Nah, padahal ada azabnya juga, Pak. Ada azabnya, cuma tidak yakin dengan kiamatnya, itu saja. Cuplikan video kedua ini, Ustadz Ali Mustafa melakukan kekeliruan yang sangat fatal. Ustadz Ali Mustafa mengatakan ada Matius 40 ayat 39. Sedangkan kalau kita ketahui bersama, Matius hanya sampai pada pasal 28 saja. Katanya dia 13 tahun menjadi pastor, kok salah sih mengutip ayat Alkitab? Kan lucu. Untuk membuktikannya, mari kita sama-sama buka Alkitab kita, Injil Matius. Apakah sampai pada pasalnya yang ke-40? Apakah Injil Matius sampai pada pasal 40? Pasti bagi Anda yang membuka atau membaca Alkitab Anda, pada saat ini Anda sudah tahu jawabannya sendiri, bahwa jelas Injil Matius tidak ada pasal 40. Lalu Alkitab mana yang dikutip oleh si mualaf ini? Mungkin ia punya Alkitab karangan sendiri. Itu apa yang saya bilang sama dia. Karena dia mengupas, dia terus kupas. Tanpa dia sadari yang dia hadapi ini adalah pakar, ahli Injil. Jadi saya bilang, coba Anda buka di surah Yeremia pasal 21 ayat 3. Lalu Anda buka di surat Roma pasal 3 ayat 2. Di video ini, mantan pastor ini mengatakan jelas bahwa ia ternyata seorang pakar ahli Injil. Wah, ternyata mantan pastor ini punya gelar yang sangat berat sekali, yaitu seorang pakar ahli Injil. Saya sangat salut dan bangga dengan mantan pastor yang mualaf ini. Hanya lucunya, masa ia seorang pakar ahli Injil bisa salah menyebutkan ayat Alkitab itu sendiri. Mari kita lihat video berikutnya. Jadi saya bilang, coba Anda buka di surah Yeremia pasal 21 ayat 3. Lalu Anda buka di surat Roma pasal 3 ayat 2. Tolong Anda bacakan. Dia baca begini. Dalam surat Roma ini dia baca, ketika kau pelayan-pelayan dan tangan-tangan Tuhan, haram bagimu untuk melaksanakan pernikahan. Jika kau menikah maka kurang rasa tanggung jawabmu melayani Tuhanmu. 1. Coba yang Yeremia Anda baca. Ketika anugerah nikmat Tuhan itu datang padamu, maka gunakanlah anugerah nikmat Tuhan itu sebaik-baiknya. Meskipun kau berhubungan intim antara laki dan wanita dengan tidak diikatkan dengan tali pernikahan, namun didasari suka sama suka, dan tidak memperkosa sebelah pihak, merugikan pihak lain, maka sah di mata Tuhan. Supaya tidak ada dusta di antara kita, mari kita ulangi lagi sekali lagi cuplikan videonya. Jadi saya bilang, coba
Anda buka di surah Yeremia pasal 21 ayat 3. Lalu Anda buka di surat Roma pasal 3 ayat 2. Tolong Anda bacakan. Dia baca begini. Dalam surat Roma ini dia baca, ketika kau pelayan-pelayan dan tangan-tangan Tuhan, haram bagimu untuk melaksanakan pernikahan. Jika kau menikah maka kurang rasa tanggung jawabmu melayani Tuhanmu. 1. Coba yang Yeremia Anda baca. Ketika anugerah nikmat Tuhan itu datang padamu, maka gunakanlah anugerah nikmat Tuhan itu sebaik-baiknya. Meskipun kau berhubungan intim antara laki dan wanita dengan tidak diikatkan dengan tali pernikahan, namun didasari suka sama suka, dan tidak memperkosa sebelah pihak merugikan pihak lain, maka sah di mata Tuhan. Maka yang perlu kita pelajari dari fenomena mualaf yang menjadi ustadz ini adalah, yang pertama, yang dibohongi dan dirugikan adalah orang-orang yang pada saat itu mendengarkan ceramahnya. Yang kedua, yang disalahpahami juga adalah ajaran kekristenan yang diajarkan tidak sesuai dengan ajaran yang sebenarnya, sehingga menimbulkan fitnahan, bahkan kesalahpahaman tentang ajaran kekristenan itu sendiri. Yang ketiga, kita melihat bahwa ternyata para mualaf ini hanya modal nekat dan pintar berbicara di depan jemaah, tanpa mengetahui yang sebenarnya tentang ajaran kekristenan itu sendiri dan apa yang disampaikan kepada jemaah pada saat itu.